Duduk aja. Duduk. Kegiatan penangkapan ini kami di backup dan koordinasi penuh dari Polda Banten, dalam hal ini Reserse Kriminal Umum, dan juga dibantu oleh Polres Lebak dalam pengungkapan kasusnya. Kemudian juga untuk sampai saat ini pelaku yang kita amankan ada 5 orang dengan inisial SH umur 38, kemudian RH 38 tahun, dan pelaku EM umur 23 tahun. Kemudian untuk pelaku QH dan YH masing-masing 22 tahun dan 32 tahun. Kemudian perlu kami jelaskan untuk motif sementara yang kami dalami itu untuk pelaku SH dan RH itu sakit hati karena kemudian dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda sebanyak 3 miliar. Sedangkan untuk 2 aja. Mungkin sementara itu yang kami jelaskan, mungkin ada tambahan dari Ibu. Ada yang ditanyakan? Pak. Oke, yang Pelaku ini kan tega sekali gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Awal dari Suara Hukum. Izin dan pelaku ini kan tega sekali sama anak kecil ya. Dan kita tahu pelaku juga perempuan. Sudah dalam penyelidikan sementara, adakah tanda-tanda bahwa pelaku ini ke psikopat mungkin, dan izin itu saja mungkin. Baik, terima kasih. Siapa? Awan. Mas Awan ya? Mas Awan. Pelaku, jadi 3 orang pelaku ini sudah merencanakan 1 bulan sebelumnya berkaitan dengan pembunuhan ini. Jadi yang disasar awalnya memang saudari A, ibu korban, karena yang tadi latar belakangnya motifnya tadi, kemudian berubah untuk target, akhirnya direncanakan APH tadi untuk anak. Perkembangan nanti kami infokan lebih lanjut. Baik. Kita mungkin bukan? Izin pada tanya nanti. Bentar. Saya aja. Bentar.
sampai ke Pulau 1. Saya baca dari jpn.com. Dan kalau melihat rangkaian peristiwa sendiri kan, sebelum almarhumah ditemukan tewas secara mengenaskan di Lebak, ada ancaman terlebih dahulu dari pelaku melalui WhatsApp yang dimana akan menculik dan lain sebagainya, dan buktinya terjadi almarhum ditemukan secara mengenaskan oleh warga sekitar. Dan ini kan kalau disebutkan tadi berencana, tadi kan pasal yang dijeratkan itu kan hanya undang-undang anak. Apakah ke depan ada pasal berlapis untuk menjerat para manusia kecil ini, yaitu pasal 340 tentang pembunuhan berencana, yang dimana maksimal hukuman itu hukuman mati. Pertama itu, terus kemudian peran dari 3 pelaku ini yang mengeksekusi almarhumah itu yang mana, dan masing-masing lokasi eksekusinya itu di lokasi mana. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk yang pertama ya, penerapan pasal. Kenapa kita serahkan pasal perlindungan anak? Karena di sini ada spesialis. Ya, kita juga berkoordinasi dengan kejaksaan bahwa penerapan pasal terkait masalah pasal 82 ayat 3 ini kan penganiayaan yang mengakibatkan anak meninggal. Ya, di sini walaupun ancaman hukumannya 15 tahun, di situ kan ada denda juga 3 miliar. Otomatis dia tidak bisa membayar, dia akan ditambahkan sepertiga dari hukumannya itu. Ya, dari kejaksaan juga sudah berkoordinasi dengan kami, bukan hanya terkait 15 tahun, itu akan dituntut semaksimal mungkin dan bisa sampai kepada hukuman mati. Ya, kita hanya mengikuti aturan hukumnya terkait masalah adanya spesialis, jadi kita mengutamakan spesialisnya seperti itu. Kemudian yang kedua tadi terkait masalah peran. Jadi untuk perannya ini seperti yang disampaikan oleh Pak Kapolres sebelumnya, bahwa mereka sudah merencanakan ini 1 bulan sebelumnya dengan sasaran yang pertama itu saudara atau ibu korban. Namun karena tidak terlaksana, di hari Minggu sebelum kejadian tanggal 17 itu juga sudah merencanakan untuk mengeksekusi si korban ini. Sehingga pada tanggal 17 itu jadi lokasi tempat eksekusinya itu atau tempat mereka membunuh korban ini itu sebelahan kamar. Jadi posisinya itu kontrakan kamar-kamar itu hanya sebelahan. Mungkin jaraknya itu hanya sekitar 5 langkah dari kamar korban ke tempat yang sekarang itu dipakai sebagai gudang. Ya, jadi untuk pelaku SA dan EM itu sudah bersembunyi di situ untuk mengintai. Ya, ketika ibu korban si A ini keluar, langsung disampaikan itu sudah keluar. Kemudian itu diambil, dibawa ke gudang itu. Pada saat sampai di gudang, itu mulut korban ditutup pakai tangan, ya, dibekap. Karena si korban ini melawan, digigit, akhirnya ditutup menggunakan lakban dulu di mulut. Di situ sudah dieksekusi, dipukul menggunakan shockbreaker. Ini ada shockbreaker juga di belakang. Dan setelah dipukul, kemudian korban juga ditutup mukanya pakai boneka bantal gitu, kemudian didudukin. Sampai akhirnya korban sudah tidak sadarkan diri, sempat dimasukkan ke dalam kontainernya yang di depan ini, dimasukin dulu sementara. Kemudian setelah dimasukin di kontainer, dipindahkan ke dalam tas ransel. Namun tas ransel ini sudah dibakar. Ya, sudah dibakar. Kita juga sudah datangi TKP pembakarannya dan didokumentasikan. Setelah itu peran dari saudara RH ini, ketika korban sudah meninggal, dia dihubungi oleh saudara SA, ya, memberitahukan bahwa korban sudah meninggal. Setelah itu dia datang ke rumah, ke kontrakan itu, dia mengajak untuk mengarahkan orang tua korban untuk melaporkan ke Polres Cilegon. Setelah mengarahkan, kemudian mereka bersembunyi di daerah Ramatwatu sampai di tanggal 18 itu mereka sudah mulai keliling untuk mencari tempat pembuangan. Sebelumnya itu sempat diusulkan untuk dibakar. Nah, sempat dibakar dulu, kemudian ketika sampai di Pandeglang tidak jadi, kemudian sampai di Pandeglang di kontrakan milik saudara UH dan YH itu mereka meminta tolong, minta bantuan untuk mencari jurang untuk dibuang.
sempat diusulkan juga untuk dikubur saja, tapi untuk UH dan YH itu mereka ketakutan jangan dikubur karena waktu sudah semakin larut. Akhirnya mereka bersama-sama menggunakan 2 kendaraan bermotor, ya, itu salah satu mendamping sama direktur Rex ini ke arah Lebak untuk dibuang. Sampainya di TKP untuk saudara UH dan YH itu mengeluarkan korban dari dalam ransel dan dibuang di jembatan di dekat pantai. Nah, setelah itu mereka kembali ke kontrakan yang di Lebak. Untuk yang UH dan YH langsung membakar, diperintahkan oleh SA dan RH itu untuk membakar ransel itu. Jadi kronologisnya seperti itu. Pak, sorry. Langsung kemana nih? Pak, di Pandeglang itu posisinya di kontrakan milik siapa? Kemudian juga yang ingin, kita tadi kan sempat disinggung soal kemungkinan penyimpangan seksual. Bisa ditegaskan nggak siapa yang memiliki penyimpangan seksual itu, Pak? Terima kasih. Kalau yang di Pandeglang itu kontrakan milik pelaku UH sama YH. Kemudian terkait masalah penyimpangannya itu antara SA dan RH. Sampai saat ini masih seperti itu, masih seperti itu. Masih kita dalami. Untuk besaran utang pinjol itu berapa? Utangan pinjol itu sekitar 75 juta. 75 juta. Atas nama seribu korban. Menggunakan akun dan akun pinjolnya punya saudara ibu korban, saudari. Izin Komandan Haji dari Medan. Komandan punten, saat korban dilaporkan, kami mendapat informasi korban dilaporkan hilang itu, kami mendapat informasi bahwa salah satu pelaku ini memprovokasi ibu korban, mengkambing hitamkan tukang martabak. Apa benar? Dan ada salah satu pelaku informasinya juga ikut takjiah ketika korban ditemukan. Jadi benar sebelumnya. Jadi kalau kita runtut ke belakang, memang ibu korban si A dengan tukang martabak itu sempat juga ada utang piutang, ya. Kemudian si pelaku SA ini dia mengetahui kalau ibu korban dengan penjual martabak ini ada masalah, sehingga dia mengambil kesempatan di situ. Sehingga dialah yang meneror keluarga dari si A, ya, seakan-akan bahwa dia itu adalah si penjual martabak, seperti itu. Dan itu sudah kita klarifikasi juga, sudah kita sampaikan kepada ibu korban bahwa memang yang penjual martabak ini tidak salah sama sekali, ya, tidak ada sangkut pautnya dengan kejadian ini, seperti itu. Dan memang pada saat seperti yang tadi saya jelaskan, pada saat mengetahui bahwa info bahwa si pelaku ini, si korban ini sudah hilang di tanggal 17, si RH inilah yang mengiring terus sampai juga melapor ke sini. Kemudian juga mereka juga sempat datang ke rumah sakit, ya, jadi seakan-akan tidak ada yang terjadi gitu. Pak, mengenai hutang pinjol itu apakah orang tua korban mengetahui bahwa akunnya itu dipergunakan oleh RH? Iya, dia mengetahui, karena dia mengetahui itu menggunakan akun dia, dan dia menagih. Karena kan setiap tagihan kan masuknya ke si ibu A, ya, ke si ibu korban, sehingga dia menagih kepada para pelaku. Dan izin tadi dijelasin ada penggunaan shockbreaker ya. Apakah memang kemarin disinkronisasi dari hasil otopsi itu luka lebam karena itu, kemudian yang kita dengar gigi juga copot, apa karena diduduki begitu? Diduduki oleh siapa begitu? Siapa yang di antara mereka? Jadi kalau untuk hasil otopsi sendiri memang ada lebam di belakang ibu korban. Itulah yang dipukul menggunakan benda tumpul, yaitu salah satunya adalah shockbreaker itu sendiri. Kemudian kalau untuk yang menduduki, jadi ketika menduduki itu kan otomatis karena anak itu umurnya masih 4 tahun lebih, 5 tahun. Sehingga ketika diduduki itu otomatis giginya itu goyang semua, ya, belum rontok tapi goyang semua. Itu yang menduduki yang pertama itu si RH, si SH yang menduduki dulu, kemudian si EM juga ikut menduduki. Jadi diduduki 2 kali.
Kalau yang mukul Pak siapa Pak? Yang mukul pakai sobekan? Terakhir ya. Yang mukul pakai sobekan siapa Pak? SH. Yang memukul dengan sobreker itu si SH. Nanti akan ada rekonstruksi jadi lebih jelas. Ya terakhir ya. Perkenalkan nama saya Yandi dari Yadik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yandi dari Lembaga Bepom. Izin bertanya tapi mungkin Pak Kapolres atau tadi sudah disampaikan serangkaian skenario yang dilakukan oleh para pelaku ini. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana awal mula terbongkarnya skenario para pelaku ini gitu. Nah, mengingat mereka kan juga sudah melakukan gimmick segala macam, sudah melakukan sampai mengantar ke polisi, menulis seseorang sampai akhirnya bisa diketahui bahwa mereka lah pelakunya itu awalnya dari mana gitu. Dan mungkin satu lagi profesi mereka itu apa aja sih? Ya, sama mereka mungkin mereka punya anak dan Terima kasih. Jadi untuk itu nanti akan dijawab oleh Pak. Jadi gini rekan-rekan, ini adalah teknis kepolisian. Kalau nanti disampaikan, nanti para penjahat akan tahu ini caranya. Mohon maaf, ya. Jadi kita ngecek bukan berdasarkan pengakuan, tapi termasuk yang lain sudah kita laksanakan. Nanti kalau disampaikan terbuka, berarti nanti makin cari. Oke. Soal ancaman Pak, soal ancaman. Alasan mereka ini mau membantu apa ingin kita seperti apa oleh pelaku ini seperti yang sudah pelaku ini? Dibayar 100.000. Sebelumnya ada laporan ancaman sama penculikan. Itu apakah polisi sudah bergerak? Pak sekaligus juga ini Pak. Terima kasih. Ini juga sekalian kami klarifikasi. Jadi pada saat ada ancaman itu, memang ayah korban sudah memiliki screenshot yang sudah di-print yang berencana akan melakukan laporan ke Polres. Tapi pada saat itu juga ternyata setelah ditunggu itu tidak jadi laporan. Ya, itu juga akan kita klarifikasi dengan ayah korban, juga sudah via telepon menyampaikan bahwa memang dia waktu itu berniat mau laporan, tapi tidak jadi melapor. Alasannya apa kita juga tidak tahu. Seperti itu. Kalaupun ada laporan pasti sudah akan kita tindak lanjuti. Karena beberapa laporan terkait pengancaman dan lain sebagainya langsung kita tidak lanjuti seperti itu. Kalau profesi Pak, kalau masing-masing mengenai kan itu hilang, maksudnya gini, hilangnya APH itu kan hanya ketika ibunya pergi sebentar. Dan kalau memang di lokasi, apakah ibunya tidak mencari ke tempat yang gudang itu atau bagaimana? Dari kronologis dari penculikan ya, itu? ibunya sudah panik mungkin, karena itu juga sepengetahuan mereka kan itu adalah gudang yang terkunci. Kalau gudang terkunci berarti ada siapa yang megang kuncinya itu? Ya, itu adalah kontrakan bekas milik si pelaku itu sendiri. Dulu itu adalah kontrakan dia. Iya. Pak izin Pak, korban Pak saat dilakukan kondisinya apa sudah meninggal apakah masih dalam keadaan hidup Pak? Dalam keadaan sudah tidak sadarkan diri. Tidak sadarkan diri itu artinya pingsan atau? Kalau itu kan kita tidak bisa menyimpulkan ya apakah sudah mati. Yang pasti dia sudah tidak berubah, sudah tidak sadarkan diri. Profesi Pak, profesi Pak. Profesi mereka, Profesinya. pembunuh atau apa nih? Ibu rumah tangga atau gimana? Atau apa? Pedagang. Kalau untuk profesi rata-rata semua itu adalah ibu rumah tangga. Profesi tetapnya sih tidak ada. Ya, apa ya? Bilang ketika ada kerjaan kerja setelah itu. Bang izin habis ini wawancara pelaku ya Bang ya? Pak, kalau tadi disebutkan tadi dijanjiin berapa itu Pak? Kalau untuk EM itu dijanjikan 50 juta. Ya, cukup. Oke, sebentar. Rekan-rekan sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Jadi sekali lagi Bapak Kapolda memberikan apresiasi dengan terungkapnya kasus pembunuhan pengendara APH ini, dan alhamdulillah dalam 2 kali 24 jam kasus pembunuhan ini bisa terungkap. Terkait dengan bagaimana cara, ini adalah upaya dari kepolisian dengan tindakan kepolisian termasuk penyelidikan yang dilakukan sehingga terungkap kasus pembunuhan ini. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan apa yang jadi dan kita berpesan kepada orang tua terutama beberapa kejadian terutama kelompok rentan anak-anak ini yang sering menjadi pelaku apakah penculikan atau yang lain adalah orang-orang terdekat.
Dan kita sama-sama tahu di tempat yang lain juga demikian. Kasus sebelumnya di Cilegon perlindungan anak juga kurang terdekat. Tolong bagi orang tua yang punya anak terutama balita betul-betul dijaga, diawasi, walaupun nanti orang di dekat ini juga tetap ada bahayanya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam presisi. Angkat tangan sampai Shockbreakernya Kita ini sebentar ya. BP-nya. Itu sengaja bawa dari rumah itu bang, shockbreaker. Dari sana, dari gudang. Itu dari gudang. Shockbreakernya bang, lebih diangkat bang. Ya, depan. Satu, silakan depan. Oke. Cukup depan. Kiri, Pak. Ya, kiri. Pak. Ya, kiri. Cukup. Cukup. cukup Pak. Oke, kiri, kanan. Ya. Cukup. Ya. Berkelit aja. Yang pelaku utama. Mundur kalian. Gak usah pakai mic, Pak, nggak kedengeran, Pak. Gak usah pakai mic, Pak. Untuk kepada apa? Ibu cemburu pada saudara RH. Ini anak kah Bu? Ibu punya anak nggak, Bu? Ibu punya anak nggak, Bu? Umur berapa? Hati nggak, Bu? Bang yang pakai shockbreaker bang, mantap bang. Hati nggak, Bu? Ya, Bu. Khawatirkan jam waktu bang. Bu Esa, untuk pengumpulan menggunakan shockbreaker sudah di mana kalau memang dari awal sudah membawa barang tersebut. Apanya yang dibutuhkan? Bantuan mereka Bawa dari mana? Yang dipukul bagian apa bu? Hendak ya? Habis itu didudukin bu. Bu, kalau anak ibu digituin gimana sih? Bu dipukul. Kalau anak ibu digituin gimana sih rasanya, Bu? Bu dipukul dulu apa dilakban dulu, Bu? Jejak kepalanya nggak, Bu? Cukup? ya, saudara RH, Anda menjanjikan berapa? Saudara RH. Anda janjikan berapa? Yang dudukin ya, giginya patah ini ya.
Suruh duduk aja udah. Pernah dibentak sama ibu korban berapa kali? Sering, Pak. Anda dijanjikan berapa oleh saudara SA? 5 juta untuk dibantu ya? Bikin mukanya ya. Ibu ada hubungan apa dengan saudara SA? Nangis. Ibu suka dengan saudara SA? Ya. Aku langsung. Bakunya nangis, takut sama dia. Ya cukup ya. Rumahnya udah berapa lama, Bu? Berapa tahun? Tahun. Berapa? Ya cukup ya. Kamu kakak jangan kak. Parah. Ke sini dong, Bu. Bu, mau dijinjak ya kepalanya, Bu? Ya udah jalan. Lu nggak ada lagi. Yang ada Jamin Sabit. Sudah baik ya. Ya silakan. Gimana Bang pendapatnya Bang? Waduh, ini udah betul-betul kriminalitas yang sudah tidak bisa diampuni ini. Baik rekan-rekan, untuk doorstop ini yang besar ini tadi agak besar ini, itu kecil tadi. Ya silakan untuk doorstop. Ya, silakan. Ya Pak Kim, silakan. Motif para pelaku apa Pak Kasat? Kepentingan sendiri dia masalah pengungkapan pembunuhan PA. Jadi dari 5 tersangka itu semua memiliki peran masing-masing. Pertama peran utamanya yang bersama eksekutor itu si EM, SA, yang lainnya yang kedua laki-laki itu hanya tidak untuk membuang jenazah korban di wilayah luar. Untuk motif pelaku apa ini Pak Kasat? Motif pelaku seperti yang tadi sudah kita sampaikan, yaitu yang pertama masalah utang piutang, kemudian juga adanya dia merasa dendam kepada ibu korban yang menurut pengakuan dia bahwa ibu korban sering memarahi atau sering memutar. Dan yang satu lagi terkait masalahnya adanya penyimpangan seksual, ya, hubungan sesama jenis. penegasan aja yang punya hubungan sama jenis itu siapa? Yang punya hubungan sama jenis itu si SA sama RH. SA sama RH. RH itu berapa? Untuk pasal yang dikenakan
Pasal yang dikenakan itu pasal 80 ayat 3 itu Undang-Undang Perlindungan Anak itu dengan ancaman hukuman 15 tahun, denda 3 miliar. Saling mengenal. Jadi antara pelaku dengan ibu korban itu saling mengenal. Ya, mana? Untuk kronologisnya ketika di pasal 17 itu, jadi si pelaku EM dan juga pelaku SA ini sudah standby di dalam gudang di samping rumahnya. Ketika punya korban itu ya, menjemput bapaknya, si anak ini dijemput, diambil dari kamar, kemudian dibawa ke gudang. Tapi sampai di gudang baru lagi eksekusi. Kejadiannya di kontrakan korban. Bang, kalau yang cemburu itu atau RH itu bang? Yang cemburu si SH cemburu terhadap si RH karena si RH sering keluar maupun sering jalan dengan si korban. Ibu korban. Sudah kurang lebih 2 tahun. Iya. Ada yang sudah biasa mental-mental. Naik turun. Sadis ya. Barang awan wae ya kayak gini, sing standby. Mama, kalau mana kene jam istirahat. Iya. Mana? Hah? Mana? Kemarin orang tadi sampai ibu. Hah? Makan udah. Enggak itu. Enggak, mau balik.
Barang jam istirahat mah langsung banyak ya yang standby ya. Tadi mah masuk baru. Iya dah. Masih les tuh. Mas. Kalian ngabisin baterai. Masih